selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali bersama Kak Ana dan Kak Karla. apa kabar Kak Karla? Puji Tuhan, kabar Kak Karla hari ini Kak Ana, kabar baik luar biasa. Wah, sehat enggak Kak Karla? Kak Karla sudah sehat Kak Ana. Wah. Karena kasihnya Tuhan, Kak Karla sudah sehat. Puji Tuhan. Nah, harapan kita semoga adik-adik kita di rumah semua juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beribadah memuji Tuhan Kak Karla. Iya. Oke, sudah siap adik-adik semuanya untuk memuji Tuhan? Siapkan Alkitabnya, siapkan kidung cerianya, dan siapkan apa Kak Karla ya? Siapkan juga persembahannya. Oke, baik adik-adik sudah siap semua, kita berdiri, kita akan bersaat teduh. Mari kita berdiri, kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, baik adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan lagi, yaitu selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih. Ya, karena Kak Ana Tuhan sudah menjaga kita seminggu Iya. lamanya, Tuhan sudah memberkati kita. Nah, saatnya kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan lewat Oke. pujian kita pagi Selamat hari pagi, ini. Tuhan. Ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, makin bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, makin bertambah-tambah indahnya. Wah, ternyata pagi ini luar biasa karena kita tetap bersuka cita walaupun kita ibadahnya secara online Kak Karla ya. Iya. Oke, baiklah kita akan memulai ibadah kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami seminggu lamanya ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Biarlah terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita akan menyanyi lagi ya Kak Carla ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku bersuka cita. Tetap bersuka cita ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Ya kan Kak Carla ya? Ya, puji Tuhan, kita bersuka cita pagi hari ini. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Silakan siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayat 105. Ayo dibuka. Mazmur 119 ayat 105. Apakah bunyinya? Kita akan baca secara bersama-sama ya. Sudah belum ya? Ayo dibuka Mazmur 119 ayat 105. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan mulai 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba kita ulang lagi sama-sama ya. Bisa dihafal tidak ya? Kita ulang lagi 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, ternyata firman Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita ya adik-adik. Nah, kita akan sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Oke, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu siapkan hatinya, duduk yang rapi, kemudian Alkitabnya juga disiapkan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Carla ya Kak Carla ya. Ya. Oke, kalau begitu Kak Ana undur diri sesaat ya teman-teman. Adik-adik tetap dengarkan firman Tuhan. Kak Ana juga dengarkan firman Tuhan. Oke Kak Carla. Oke Kak Ana, Dadah. dadah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati kami, sehingga Tuhan, ibadah yang kami boleh jalani saat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca
dan mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu. Engkau kiranya memberkati Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar, itu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi mampukan kami agar firman Tuhan sebentar boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati anak-anak layan yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu, dan memberkati hamba yang akan menyampaikannya. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami akan dengarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tetapi Kak Carla ajak kita untuk berdiri. Yang ada di rumah, mari berdiri untuk menghormati pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 1, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Kak Carla akan membaca dari sini, dan adik-adik yang ada di rumah silakan mengikutinya ya. Semuanya buka Alkitab, biar kita baca secara bersama-sama ya. Kita akan mulai. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang 10 kita akan baca secara bersama-sama. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kak Carla bercerita, silahkan duduk dulu ya. Tadi kayaknya lupa Kak Carla suruh duduk. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, oleh SBA Sabda Bina Anak memberi judul cerita kita adalah Aku Menjadi Teladan Kristus. Nah, apa judulnya? Kita ulangi lagi. Aku Menjadi Teladan Kristus. Nah, sedikit cerita,
Kak Carla mau ceritakan tentang kota Tesalonika yang kita baca tadi. Kota Tesalonika ini terletak di ibu kota Makedonia, kalau dari pembacaan Alkitab kita tadi ya. Nah, kota ini terkenal dengan kota perdagangan. Tapi Kak Carla tidak tahu perdagangan apa ini. Mungkin ada di sana ada jual beli, mungkin perdagangan ikan kalau Kak Carla cuma cerita aja ya. Kak Carla tidak tahu ini perdagangan apa yang Kak Carla baca di kota Tesalonika. Nah, Kak Carla kasih contoh kalau kota Berau berada di ibu kota Kalimantan Timur, kota Berau. Nah, di kota Berau ini ada pelabuhan yang ada di pelabuhan di sebelah sana. Di situ ada kapal-kapal yang sering masuk. Nah, ada kapal barang, ada kapal baju-baju, ada kapal makanan-makanan dan minuman. Nah, mungkin yang terjadi di kota Tesalonika waktu itu, ya seperti itu, disebut dengan kota perdagangan. Ya. Nah, adik-adik, di sini Kak Carla mau cerita tentang Rasul Paulus yang ada di Tesalonika. Pertama sekali, Rasul Paulus menulis surat untuk kota Tesalonika. Tetapi Rasul Paulus tidak sendirian loh adik-adik. Rasul Paulus mempunyai 2 temannya. Kita baca di dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Siapa ya nama temannya Rasul Paulus? Nah, nama temannya Rasul Paulus yang ada di cerita kita hari ini yaitu, ayo siapa yang bisa baca? Silas dan, ayo siapa yang bisa jawab dari rumah? Nah, dan Timotius. Nah, waktu itu pertama sekali Rasul Paulus mengirim surat di kota Tesalonika. Kenapa dia mengirim surat di sana? Karena waktu itu orang-orang atau jemaat yang ada di Tesalonika belum mengenal yang namanya firman Tuhan. Tetapi adik-adik tahu, kita diajarkan untuk menjadi teladan Kristus. Jadi Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus mengirim surat? Supaya orang-orang yang ada di Tesalonika, yang ada di Makedonia akan mengikuti perintah dan ajaran Kristus. Nah, apakah berhasil adik-adik? Berhasilkah Rasul Paulus mengirim surat itu? Ya, berhasil dong, karena Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kepada jemaat supaya semua orang harus meninggalkan kelakuannya atau perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus kembali ke jalan Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus bilang, ayo kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertobat, kita kembali ke jalan Tuhan. Nah, akhirnya jemaat Tesalonika mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka bertobat. Mereka berhenti menyembah berhala. Yang satu ya, dari pembacaan Alkitab ada itu. Jemaat Tesalonika berhenti menyembah berhala. Yang jahat jadi baik. Yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua menjadi dengar-dengaran. Adik-adik tahu, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, ajaran Kristus, menjadi laskar Kristus, pasti kita akan dimampukan untuk bertobat. Nah, kita tinggalkan jemaat Tesalonika. Kak Carla kasih contoh lagi dalam kehidupan kita setiap hari. Kak, bagaimana sih Kak jadi laskar Kristus yang baik? Kak Carla, kok saya susah ya Kak menjadi laskar Kristus? Mungkin ada adik-adik di rumah yang tidak mengerti apa itu laskar Kristus. Kak Carla kasih contoh sedikit. Kalau di dalam rumah, kita kan
sekarang tidak bersekolah ya, kita bersekolahnya lewat online. Jadi kita belajarnya dari rumah. Nah, mau jadi contoh, kita memberikan contoh menjadi laskar Kristus yang baik di rumah? Mau dong? Ya, jadi kalau ada adik di rumah, Dek, kakak sudah selesai loh kerjakan tugas online dari guru kakak. Adek lagi dong, sekarang selesaikan tugasnya. Nah, itu memberikan contoh yang baik, memberikan kita kalau menjadi laskar Kristus itu mulai dari diri sendiri. Jangan kita menegur adek, Dek cepat kerjakan tugas, jangan main game terus. Tapi kitanya belum bikin tugas, kitanya belum selesaikan tugas, malah main game online terus di dalam kamar. Nah, itu contoh yang tidak baik. Mau jadi laskar Kristus yang baik harus dari diri sendiri, harus mulai dari diri sendiri. Kalau orang tua suruh di rumah, kakak nanti kalau sudah selesai belajar harus nyapu dan cuci piring. Iya mak. Nah, bagaimana pribadi saya menjadi laskar Kristus yang baik di dalam keluarga? Kakak harus contohkan kepada adik, Dek, kakak sudah cuci piring loh. Habis cuci piring, kakak belajar. Habis belajar, baru kakak main game. Jadi adik juga harus begitu ya. Nanti adiknya pasti ikuti, oh iya kakak sudah belajar, kakak sudah menyelesaikan tugas rumah juga. Jadi saya harus ikut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, berani untuk menjadi laskar Kristus ya. Kalau ada teman yang bertengkar, yang kita lihat, itu lagi bertengkar, gara-gara apa ya? Gara-gara game online kak, mereka bertengkar kak. Kita harus relai. Jadi bukan sok-sok kita sombong, sombong banget dia, masa dia mau berhentikan kami kelahi? Emangnya dia siapa? Orang dia sama aja dengan saya. Tidak boleh begitu ya. Tuhan Yesus mengajarkan lewat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, kita harus menjadi laskar Kristus, harus berani menyatakan kebenaran. Ya? Kalau kita takut, aduh saya takut kok menegur teman yang berkelahi. Berdoa dulu deh sama Tuhan. Tuhan, saya mau menegur dia, Tuhan kasih saya keberanian. Percaya Tuhan akan memberikan adik-adik keberanian. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan kita harus siap menjadi laskar Kristus di tengah-tengah dunia. Ya, sampai di sini cerita dari Kak Carla. Kiranya Tuhan Yesus memberkati cerita kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik juga yang di rumah, Kak Carla ajak untuk berdoa bersama ya. Jangan dulu main HP, jangan dulu pegang HP. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita mau berdoa. Sebentar saja kita berdoa. Sering kalau kita ibadah setiap hari ketemu di gereja, yang dulu Kak Carla ingat begini. Ada murid Kak Carla dulu kelas 6 begini. Kak Carla kalau berdoa syafaat lama betul. Saya kan mau main game Kak. Nah gitu. Kak Carla masih ingat itu. Sering Kak Carla jawab begini. Kenapa kita kalau main game, main HP, dari bangun tidur sampai tidur malam, kok kita tidak capek ya main HP? Kenapa kalau kita berdoa syafaat hanya 3 menit, 4 menit, kok kita sudah bosan? Nah itu Tuhan tidak mau. Jadi kalau kita mau berdoa syafaat, kita harus tutup mata, lipat tangannya, HP-nya kita matikan dulu ya. Masih ada kesempatan untuk kita bermain HP, masih banyak. Ya, siapkan hatinya, kita mau berdoa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami sudah
mendengarkan cerita firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami sudah dengarkan tadi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kami masih kecil, untuk menjadi laskar Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, baik kehidupan kami di dalam keluarga kami, di sekolah, di tempat bermain kami, dimanapun kami berada Tuhan, mampukan kami untuk menjadi laskar Kristus yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang kami tidak bisa sebutkan satu demi satu, baik mereka yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesembuhan yang ilahi kepada mereka Tuhan, memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka pakai, agar mereka mendapat kesembuhan yang semuanya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat syafaat kami pagi hari ini, kami berdoa buat Kak Glendy Lubis yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong Kak Glendy, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Dan mungkin masih banyak anak-anak layan dan kakak-kakak layan dan orang tua yang kami tidak bisa sebutkan Tuhan. Tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semoga semua yang sakit Tuhan sembuhkan, agar di dalamnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap pemimpin sampai kepada anggota jemaat. Khususnya Tuhan yang ada di jemaat kami, jemaat GPIB Hosiana Brau. Baik dari induk sampai ke pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta, majelis, sampai kepada anggota jemaat yang ada di Kabupaten Berau. Kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya pelayanan yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati semuanya itu, agar apa yang kami lakukan Tuhan, kami menyadari kami akan menjadi laskar-laskar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan memberkati, beri hikmat kebijaksanaan Tuhan, khususnya yang ada di Kabupaten Berau, agar mereka memimpin kami sebagai rakyatnya menuju pada masyarakat adil dan makmur, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, di tengah pandemi yang kami alami saat ini, kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, dari kakak-kakak layan, anak layan, bahkan banyak orang tua anak layan juga yang sudah rindu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan, semua doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya mendengarkan setiap seru dan doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kiranya kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita panggil lagi dong Kak Ananya. Ayo Kak Ana, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kak Ana. Nah, Kak Ananya sudah datang. Ya. Oke, baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Carla. Wah, luar biasa sekali. Berarti kita tetap bersukacita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan memberikan sebagai tanda ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, mari berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami walaupun dalam masa pandemi ini. Bapa di sorga, sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kami memberikan persembahan kami ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa itu asalnya daripada Engkau juga. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Sehingga melalui persembahan kami ini ya Tuhan, nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalamnya. Berkati yang masih ada pada papa dan mama kami ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu senantiasa boleh mengalir dalam kehidupan papa dan mama melalui pekerjaan mereka. Tuhan kiranya berkenan untuk kehidupan kami sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap berdiri ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Masih berdiri ya Kak Ana? Iya, kita tetap akan tutup berdiri, Kak ibadah Carla. kita. Oke. Semuanya dalam sikap berdoa. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jadi semuanya berdiri,
lipat tangannya semua, tundukkan kepalanya, kita mau menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati kita semua, memberkati anak-anak pelayan, memberkati pelayan anak dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tetap berdiri, kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua. Ya kan Kak Carla ya? Dan tetap harus semangat menjadi laskar Kristus. Oke, Ya. baik Kak Carla, berarti kita juga Kakak Layan harus semangat ya Kak Carla ya? Iya, kita juga harus semangat Kak. Walaupun kita beribadahnya belum tatap muka. Kita akan berjumpa kembali di dalam hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Oke, baik. Tuhan Yesus Sampai jumpa. memberkati Kak Ana juga. Memberkati Kak Carla juga. Amin. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Bye-bye. Terima kasih.